Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivita Putri Solo. Saya adalah mahasiswi keperawatan Stikes Karya Kesehatan Kendari, mempersembahkan video penjadwalan tenaga keperawatan setiap shift. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keperawatan untuk semester 2. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia kesehatan, ketika bekerja seorang perawat, entah itu di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik lainnya, perawat bekerja dibagi dalam 3 shift, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Dan tentunya dalam menyusun jadwal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Jadi penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu kegiatan hingga tercapai hasil yang optimal, dengan tentunya memperhatikan atau mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Penjadwalan perawat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rumah sakit. Baik buruknya penjadwalan perawat yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit memegang peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja rumah sakit di mata pengguna jasa rumah sakit. Oleh sebab itu diperlukan suatu penjadwalan perawat yang baik, sehingga pelayanan perawat terhadap pasien akan menjadi baik pula. Hal inilah yang membuat rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, menjadikan permasalahan penjadwalan perawat menjadi suatu permasalahan yang penting dalam setiap evaluasi kerjanya. Perawat merupakan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan di rumah sakit dan merupakan tenaga kesehatan yang dominan di rumah sakit, baik dari segi jumlah maupun keberadaannya dalam melaksanakan aktivitas terhadap pelayanan pasien yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tenaga perawat sangat memengaruhi kinerja pelayanan rumah sakit di mata pengguna jasa rumah sakit. Di sini, aspek keperawatan tenaga perawat memegang peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan rumah sakit. Perawat merupakan populasi terbesar dalam struktur organisasi rumah sakit dan merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan terhadap pasien. Begitulah pentingnya peranan perawat. Pihak rumah sakit harus bisa mengatur secara optimal keberadaan tenaga perawat tersebut. Pengaturan penjadwalan untuk perawat diperlukan agar tidak terjadi kelelahan dan keletihan secara fisik, emosi, dan psikologis yang nantinya akan memberikan dampak yang buruk bagi kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kelelahan dan keletihan itu terjadi karena perawat harus terjaga pada shift pagi, sore, dan malam secara berturut-turut, sehingga akan mengakibatkan kurangnya tidur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Grant Haroff dan kawan-kawannya, kurangnya jam tidur akan meningkatkan tingginya tingkat kesalahan pada manusia. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam penjadwalan perawat menurut Murnianti dan Pujiawan tahun 2007. Yang pertama adalah coverage, merupakan jumlah perawat yang bertugas dalam hubungan dengan minimum jumlah perawat yang diminta. Yang kedua adalah quality, alat untuk menilai keadaan pola jadwal tersebut, misalnya weekend off, work stretch, split day off, dan shift pattern, serta bagaimana tanggapan jadwal terhadap berbagai request. Ketiga, stability adalah bagaimana agar seorang perawat mengetahui kepastian jadwal libur untuk beberapa hari mendatang dan supaya mereka mempunyai pandangan bahwa jadwal ditetapkan oleh suatu kebijaksanaan yang stabil dan konsisten. Keempat, flexibility, kemampuan jadwal untuk mengantisipasi setiap perubahan-perubahan. Yang kelima, fairness, alat untuk menyatakan bahwa setiap perawat akan merasa diberlakukan sama. Yang keenam adalah cost, merupakan jumlah research yang dikonsumsi untuk penyusunan maupun operasional penjadwalan.
Kemudian kita masuk dalam penanggulangan tenaga kerja, yaitu dengan mengontrol variasi ketenagaan, antara lain dengan mengkombinasikan jam dinas atau tenaga lepas, atau yang sering disebut dengan floating, dan pemerataan atau leveling tenaga. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pertukaran dinas dan rotasi? Jadi pertukaran dinas atau rotasi merupakan hal yang umum yang sering kita dengar dalam dunia keperawatan atau dalam dunia kerja keperawatan. Namun pertukaran ini dapat menimbulkan stres bagi staf. Mengapa demikian? Karena manusia membutuhkan waktu adaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti waktu pagi, siang, dan malam. Ritme tubuh membutuhkan waktu adaptasi tentunya. Maka pertukaran dinas atau rotasi jarak pendek akan menimbulkan stres bagi tenaga perawat. Jadi penyebab overstaff itu ada beberapa. Yang pertama adalah frekuensi dan variasi yang tidak dapat diramalkan sebelumnya pada sensus pasien. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan pimpinan membuat kompensasi untuk variasi sensus dengan penghitungan tenaga yang diambil dari sensus maksimal. Dan yang ketiga adalah keluhan pasien tentang pelayanan kesehatan yang diberikan. Dan yang keempat adalah delegasi untuk diagnostik dan terapi yang seharusnya merupakan beban tenaga medis atau dokter. Kemudian tanggung jawab penjadwalan ini dibebankan kepada supervisor. Jadi dialah yang membuat jadwal tiap atau masing-masing anggota personil keperawatan, mulai dari jadwal masuk hingga jadwal liburnya. Kemudian jadwal ini harus dikerjakan atau harus siap beberapa minggu sebelumnya, karena pada akhirnya atau bisa saja nanti akan diadakan revisi. Dalam menyusun jadwal, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh supervisor. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah penjadwalan atau siklus jadwalnya itu harus menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan institusi akan tenaga dan kebutuhan karyawan akan rekreasi. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan siklus harus mencakup hari kerja yang mengenakan dan harus adil bagi tiap atau personil tenaga keperawatan. Yang ketiga adalah semua karyawan ditugaskan sesuai dengan jadwalnya atau pola siklusnya. Kemudian yang keempat, bila jadwal sudah dibuat, maka jika akan diadakan pergantian atau pertukaran jadwal kerja harus diajukan atau seorang perawat harus mengajukan surat permohonan kepada supervisor atau atasan. Terakhir, prinsip ini harus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan keperawatan yang tentunya berkesinambungan dan dapat mengembangkan kerja sama tim. Penjadwalan tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Kenapa demikian? Karena memiliki karakteristik yang spesifik dan kompleks, antara lain kebutuhan karyawan yang terus berfluktuasi, tenaga kerja yang tidak bisa disimpan, dan faktor kenyamanan pelanggan. Secara umum, penjadwalan mempunyai manfaat-manfaat, seperti yang pertama, memberikan pedoman terhadap pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan akhir dari masing-masing pekerjaan. Kedua, memberikan alat bagi pihak manajemen untuk mengkoordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Yang ketiga, memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan. 4 adalah menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Baik, itu tadi video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip ini harus dipahami oleh orang. Jadi prinsip ini harus dipahami. Jadi prinsip ini harus mempersembahkan video apa nih? Saya lupa nama judulnya. Setiap anggota atau setiap untuk melaksanakan masing-masing. Udah jatuh lagi jilbab. Baik, itu tadi video dari saya. Baik, itu tadi video 1 hour later. Baik, itulah tadi Many hours later. bisa bermanfaat untuk semua.
Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan aduh ada capung. Ada capung. Push. Push, push. Push. Apa sih? Sikat. Udah jatuh lagi jilbab. Udah diam situ.